Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Rahmadiani dengan NIP 20011029, 202504, 2001, NDH 18, Angkatan 1, Kelompok 2, dengan pengampu Bapak Dr. Jainal Fanani, MED. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun tupoksi saya adalah sebagai jabatan fungsional perencana ahli pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Bab 4 Pasal 8, di mana tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun uraian tugas perencana ahli pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Bab 4 Pasal 8 Angka 1 huruf A, yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan, yang kedua merumuskan permasalahan, yang ketiga inventarisasi dan identifikasi data sekunder, yang keempat inventarisasi dan identifikasi data primer, yang kelima mengolah data dan informasi, yang keenam mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data, yang ketujuh menganalisis data dan informasi, yang kedelapan menyajikan data dan informasi, yang kesembilan melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana, yang kesepuluh melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan, dan yang terakhir adalah mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan. Dari uraian tugas perencana ahli pertama yang sudah saya jelaskan tadi, maka saya menetapkan 5 isu berdasarkan tupoksi. Yang pertama, itu belum optimalnya penyimpanan data program dan kegiatan. Yang kedua, itu belum optimalnya data hasil analisis pelaksanaan program kegiatan di bidang-bidang sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, itu belum optimalnya interpretasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang dalam penyusunan LKJIP. Yang keempat, itu belum optimalnya pelaporan realisasi capaian kinerja triwulan dari bidang-bidang. Dan yang kelima, itu belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan. Selanjutnya, dari kelima isu berdasarkan tupoksi yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya tak ulang. Selanjutnya, dari kelima isu berdasarkan tupoksi yang telah dijelaskan, di sini saya melakukan analisis tapisan isu dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, didapat 3 peringkat dengan perolehan skor tertinggi, yang mana di peringkat pertama terdapat pada poin keempat dengan isu aktual belum optimalnya pelaporan realisasi capaian kinerja triwulan dari bidang-bidang dengan perolehan skor 18. Kemudian di peringkat kedua terdapat pada poin pertama dengan isu aktual belum optimalnya penyimpanan data program dengan perolehan total skor 16, dan di peringkat ketiga terdapat pada poin ketiga dengan isu aktual belum optimalnya interpretasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang-bidang dalam penyusunan LKJIP dengan perolehan total skor 15. Setelah melakukan analisis tapisan isu dengan APKL, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth, di mana berdasarkan tabel yang telah disajikan, didapat satu permasalahan dengan peringkat tertinggi yaitu pada poin 1 dengan isu aktual belum optimalnya pelaporan realisasi capaian kinerja triwulan dari bidang-bidang dengan perolehan total skor 14. Setelah melakukan analisis tapisan isu dengan menggunakan USG, kemudian dilanjutkan dengan analisis masalah dengan menggunakan fishbone diagram, yang mana permasalahan yang diangkat adalah belum optimalnya pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan dari bidang-bidang. Di sini saya menggunakan 4M. Yang pertama itu ada man,
mengenai lemahnya kompetensi aparatur sumber daya manusia dalam penyusunan pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan. Yang kedua, itu ada material mengenai belum tersedianya SOP pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan. Yang ketiga, itu ada metode mengenai belum tersedianya mekanisme pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan secara elektronik. Dan yang keempat, itu ada machine mengenai terbatasnya akses data untuk penyusunan pelaporan capaian realisasi kinerja. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan alternatif pemecahan masalah, di mana masalah utama yang akan diangkat adalah belum optimalnya pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan dari bidang-bidang. Dengan akar masalah pertama, itu lemahnya kompetensi aparatur sumber daya manusia dalam penyusunan pelaporan capaian kinerja triwulan, dengan alternatif pemecahan masalah melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas SDM terkait penyusunan pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan. Yang kedua, itu belum tersedianya SOP pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan, dengan alternatif pemecahan masalah membuat SOP pelaporan capaian kinerja triwulan secara online. Yang ketiga, itu belum tersedianya mekanisme pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan secara elektronik, dengan alternatif pemecahan masalah membuat mekanisme pelaporan capaian realisasi kinerja triwulan secara elektronik melalui pemanfaatan Google Spreadsheet. Dan yang keempat, itu terbatasnya akses data untuk penyusunan pelaporan capaian realisasi kinerja, dengan alternatif pemecahan masalah memberikan akses penginputan data kepada masing-masing bidang. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.